Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan John Clyde. Ketika sedang sibuk bekerja di rumah, sembari ditemani putrinya, tiba-tiba John mendengar suara ketukan pintu. Kemudian, John pun membuka pintu tersebut, namun inilah yang terjadi. Ternyata mereka berdua adalah perampok, yang dengan sigap berhasil melumpuhkan John. Istri John yang sedang berada di dapur, juga mereka ikat sama seperti John. Kedua rampok ini diketahui bernama Derby dan Ames. Ketika Ames sibuk menggondol barang berharga di rumah itu, Derby malah sibuk menyiksa John, sembari mengatakan, kalau John tidak akan pernah bisa melawan takdir. Tak puas sampai di situ, Derby juga dengan tega memperkaos istri John. Selesai itu, Derby pun menghabisi istri dan anak John, tepat di hadapan mata kepalanya sendiri. John yang dalam keadaan terikat, hanya bisa menangis menyaksikan hal itu, sampai akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Adegan beralih beberapa minggu setelah itu. Derby dan Ames pun kini sudah di penjara. Hari itu John melakukan pertemuan dengan pengacaranya, yang diketahui bernama Nick, guna membahas kelanjutan kasus tersebut. Nick mengatakan, kalau Derby telah membuat pengakuan palsu, yang pada akhirnya berhasil meyakinkan hakim. Di mana Derby mengaku, kalau yang memperkaos dan membunuh anak istri John, adalah Ames yang merupakan partnernya sendiri. Atas sebab itulah, Ames pun dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Derby, hanya dihukum 5 tahun kurungan penjara. Mendengar hal itu, tentu John tidak terima, karena ia sendiri yang menyaksikan, bahwa Derby lah pelaku yang sebenarnya. Akan tetapi, kesaksian dari John dianggap kurang valid, karena saat itu John sedang dalam pengaruh obat bius, yang sebelumnya disuntikan oleh Derby. Di keesokan harinya, persidangan akhir pun terjadi. Keputusan hakim sudah tidak lagi bisa diganggu-gugat, Ames pun resmi dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Derby, hanya divonis 5 tahun kurungan, dan akan mendapatkan keringanan hukum, jika ia berkelakuan baik di penjara. Semua ini tak terlepas dari campur tangan Bill, seorang pengacara handal yang mati-matian membela Derby. Setelah vonis akhir dibacakan, Derby sempat mengatakan kepada Nick, kalau John tidak akan pernah bisa melawan takdir. Selesai persidangan itu, terlihat puluhan wartawan ingin mewawancarai John. Kemudian, Derby menghampiri Nick dan mengatakan sekali lagi, kalau John tidak akan pernah bisa melawan takdir. Kata-kata yang sama, yang waktu itu Derby ucapkan kepada John, sesaat sebelum ia melakukan aksi terkutuknya. Sementara John, menatap Derby dan jaksa serta hakim, dengan raut wajah yang diselimuti amarah. Ia merasa telah dikhianati oleh keadilan. Adegan berpindah pada 10 tahun kemudian. Nick kini telah menjelma menjadi pengacara handal, yang sangat dihormati. Singkat cerita, eksekusi mati Ames pun dilakukan. Tampak Nick menghadiri eksekusi tersebut, begitu juga dengan Bill, yaitu pengacara Derby. Sebelum eksekusi dilakukan, Ames diizinkan mengucapkan kata-kata terakhir. Ames mengatakan, kalau ia sangat menyesal, telah merampok rumah John malam itu. Tapi ia bersumpah atas nama Tuhan, bahwa bukan ia yang memperkaos, dan membunuh anak istri John. Namun semua pengakuan Ames itu, tentu sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam proses eksekusi ini, seharusnya Ames tidak merasakan sakit yang begitu menyiksa. Namun entah kenapa, Ames malah kejang-kejang merasakan sakit yang luar biasa, hingga pada akhirnya ia pun tewas, dengan keadaan sekujur tubuh yang membiru. Setelah diselidiki, ternyata ada yang memasukkan racun dosis tinggi ke dalam botol cairan yang disuntikan kepada Ames sebelum ia dieksekusi. Pada botol racun tersebut tertulis, kalau John tidak akan pernah bisa melawan takdir. Sontak Nick pun curiga, kalau Derby lah pelaku yang memasukkan racun tersebut.
Mendengar hal itu, pasukan polisi bergegas mendatangi kediaman Derby. Beralih ke Derby, yang saat ini sedang bersantai sembari memakai narkoboy. Tampak ia tersenyum girang, melihat berita kalau Ames telah dieksekusi mati. Padahal, Ames adalah sahabatnya sendiri. Tiba-tiba Derby ditelepon orang tak dikenal. Orang itu memperingatkan Derby untuk segera kabur dari rumah tersebut. Karena sekarang, polisi sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. Mendengar suara siren polisi, Derby pun bergegas kabur. Derby terus berusaha melarikan diri, sembari dibimbing oleh pria misterius tersebut. Kemudian, pria misterius itu menyarankan agar Derby berlari menuju ke sebuah gedung terbengkalai, karena di sana ada polisi yang sedang lengah. Sesampainya di gedung tersebut, Derby langsung masuk ke dalam mobil dan merampas pistol polisi yang tengah tidur. Kemudian, ia memaksa petugas itu membawanya ke suatu tempat, sembari menodongkan senjata ke arahnya. Sesampainya di tempat tujuan, Derby berniat menghabisi polisi ini. Di tengah itu, si pria misterius kembali menelpon Derby. Di mana ternyata, si penelpon misterius tersebut adalah John, yang juga menyamar sebagai polisi. Menyadari itu, Derby langsung berusaha menembak John. Namun ternyata, pistol itu berisi jarum racun, yang justru malah mengenai Derby sendiri. Akibat dari itu, John pun mengalami kelumpuhan. Akan tetapi, semua syarafnya tetap berfungsi dengan baik, sehingga Derby tetap bisa merasakan rasa sakit. Karena sekarang, John akan menyiksa Derby dengan sangat brutal. Kemudian, John membawa Derby ke sebuah gudang kosong miliknya. Di sanalah, John mulai memutilasi Derby sedikit demi sedikit. Ia juga menyuntikkan cairan adrenalin, agar Derby tetap sadar, dan bisa merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan, John juga merekam proses aksi brutalnya tersebut. John yang tadinya hanya seorang ayah biasa, kini berubah menjadi psikopat brutal, ketika keluarganya dihabisi, dan ketika keadilan tidak berpihak kepadanya. Beberapa hari setelah itu, Nick mendapat kabar dari teman polisinya, bahwa Derby telah ditemukan, namun ia sudah tewas dalam keadaan tubuh yang terpisah-pisah. Polisi yang mengetahui kalau gudang tersebut adalah milik John, mereka langsung mendatangi rumah John untuk menangkapnya. Anehnya John pasrah saja saat ditangkap, tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Pada akhirnya, John pun dijebloskan ke dalam penjara. Di keesokan harinya, Nick yang merupakan pengecara John, mendatangi John di penjara. Nick meminta John untuk mengaku, kalau dialah yang telah memutilasi Derby, untuk balas dendam. Bahkan Nick juga mulai curiga, kalau sebenarnya John lah, yang telah memasukkan racun ke dalam cairan eksekusi Ames. Namun John menanggapi tudingan Nick dengan santai, ia malah meminta Nick membawakannya kasur dan bantal, karena kasur dan bantal di penjara itu sudah bau jigong. Jika Nick menuruti perintahnya, John berjanji akan mengakui semua perbuatannya di pengadilan. Nick sendiri memilih pergi karena ia merasa John mencoba mempermainkannya. Namun semua teman baik Nick menyarankan, agar ia menuruti semua permintaan John, agar kasus ini cepat selesai. Karena mereka sangat yakin, kalau pelaku yang membunuh Derby, memang adalah John. Pada akhirnya, Nick pun menuruti permintaan John, yang minta dibawakan kasur dan bantal baru. Di keesokan harinya, Nick mendapat kabar dari istrinya, bahwa putri mereka kini tengah mengalami syok. Karena pagi ini putri John, mendapat kiriman paket yang berisi kaset rekaman, saat John memutilasi Derby. Namun saat beraksi, John mengenakan topeng, sehingga bisa dipastikan, tidak ada yang tahu kalau itu adalah dirinya. Singkat cerita, persidangan kasus John pun digelar. John yang tadinya sudah berjanji kepada Nick, kalau ia akan mengakui semua perbuatannya di pengadilan, ia ternyata berbohong. John malah menyangkal semua tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Di sini, John terdengar sangat piawai dalam membela dirinya sendiri, layaknya seperti seorang pengecara handal, yang sudah berpengalaman.
new piece of information relating to... Haven't we seen the... Your Honor, Mr. Shelton. Ternyata selama 10 tahun terakhir, John telah mempelajari seluk-beluk tentang hukum, hanya khusus untuk persidangan ini saja. Si hakim yang tidak ingin ambil pusing, langsung memvonis John dengan status tidak bersalah. Namun saat hakim akan mengetuk palu, John pun langsung tepuk tangan sembari mengatakan, kalau hukum di negeri ini memang sudah bobrok. Bisa-bisanya hakim ingin membebaskan tersangka begitu saja, hanya berdasarkan pengakuan tanpa bukti yang konkret. Di sini hakim dipermalukan habis-habisan oleh John, di depan semua orang, yang pada akhirnya mempertanyakan kredibilitas si hakim. Kemudian, John mengaku kalau ialah yang telah membunuh Derby. Bahkan, ia jugalah yang telah memasukkan racun ke dalam botol cairan eksekusi Ames. Hakim tentu merasa sangat malu, karena selama ini, sudah banyak tersangka yang ia bebaskan tanpa bukti jelas, termasuk menjatuhkan hukuman kepada Ames dan Derby. Hingga pada akhirnya, John kembali dijebloskan ke dalam penjara. Nick kembali menemui John. Di sini, John pun menjelaskan detail saat ia membunuh Derby. Kemudian, ia kembali meminta Nick membawakan makanan esok hari tepat waktu, serta sebuah iPad untuk menemaninya makan. Jika Nick menolak, maka bisa dipastikan, Bill yaitu pengecara yang membela Derby dulu, akan mati. Akan tetapi, Nick tak serta-merta menuruti perintah John, ia malah menghubungi keluarga Bill, untuk memastikan apakah Bill baik-baik saja. Namun ternyata, sudah 3 hari ini, Bill tidak ada kabar. Akhirnya Nick pun mau menuruti perintah John, guna mencari tahu, apa sebenarnya yang terjadi kepada Bill. Namun para polisi, tak begitu serius menanggapi ancaman John. Mereka sengaja datang terlambat 15 menit, untuk membawa makanan yang diminta oleh John. Setelah makanan itu tiba, John pun langsung mengatakan di mana keberadaan Bill. Akan tetapi, karena polisi telat membawa makanan yang ia minta, John tidak bisa memastikan, apakah sekarang Bill masih hidup. Nick dan pasukan polisi, langsung bergegas menuju ke tempat yang diberitahu oleh John. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Bill, yang saat ini sedang terkubur. Namun sialnya, Bill sudah tewas sekitar 15 menit yang lalu, karena kehabisan oksigen. Diketahui dari tabung gas yang sudah disetting oleh John, sesuai durasi yang ia tentukan. Andai polisi tidak telat mengantar makanan John, mereka pasti masih punya waktu 15 menit untuk menyelamatkan Bill. Tak lama Nick mendapat kabar dari penjara, bahwa John telah membunuh teman satu selnya. Hal ini tentu membuat Nick semakin bingung, apa sebenarnya yang diinginkan oleh John. Di malam harinya, Nick diajak oleh sahabatnya yang bernama Jonah, untuk menemui seseorang yang katanya, sangat mengenal John. Sesampainya di tempat tujuan, orang ini pun mengatakan, kalau dia dulu pernah bertugas bersama John. Pria ini mengatakan, kalau John adalah mantan agen rahasia yang sangat jenius. Ketika agen lain gagal menghabisi seorang target, maka Johnlah yang akan turun tangan menghabisi target tersebut, dengan cara yang sangat jenius namun brutal. Orang ini mengatakan, kalau bukan polisi yang menjebloskan John ke penjara, tapi Johnlah yang dengan sengaja, memasukkan dirinya ke dalam penjara tersebut. Tidak ada yang tahu, apa yang diinginkan oleh John di penjara tersebut. Di keesokan harinya, Nick dan Jonah mendatangi si hakim, dan meminta agar John dijatuhi hukuman yang berat. Si hakim yang memang benci dengan John, tentu dengan senang hati menyetujuinya. Di tengah obrolan, ponsel si hakim berdering. Dan ketika diangkat ponsel itu pun meledak, dan si hakim pun almarhum. Well, that's one of the benefit. Hello? Di keesokan harinya, Nick kembali menemui John dan bertanya, kenapa John terus menghabisi semua orang, padahal dendam John sudah terbalaskan, setelah ia membunuh Derby dan Ames. John pun menjawab, kalau ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi, tetapi John juga ingin menghancurkan sistem hukum yang sudah sangat bobrok. John kembali meminta Nick untuk memenuhi permintaan terakhirnya, yaitu John ingin bebas dari penjara ini sebelum jam 6 pagi esok hari. Kalau Nick menolaknya, maka John akan menghabisi semua rekan-rekan Nick.
Sebagai seorang pengacara jujur, tentu Nick menolak membiarkan John yang bersalah bebas begitu saja. Nick yang khawatir akan nasib semua temannya, ia pun meminta mereka semua untuk tetap berada di kantor, sampai jam 6 pagi esok hari. Semalaman Nick dan semua temannya sengaja tidak tidur, karena takut akan terjadi apa-apa kepada mereka. Namun setelah lewat jam 6 pagi, ternyata mereka semua masih baik-baik saja. Mereka semua merasa sangat lega, karena ternyata ancaman John kemarin malam, hanyalah gertakan semata. Ketika sebagian teman Nick masuk mobil, dan berniat untuk pulang, tanpa disangka, mobil mereka meledak dan akhirnya tewas terbakar. Kejadian ini semakin membuat Nick geram kepada John. Kemudian, Nick membawa John ke tengah lapangan, dan langsung menghajarnya. Nick murka dengan John, yang malah menghabisi sebagian temannya yang tidak bersalah. Namun John malah menegaskan, kalau ini semua baru permulaan. Ia akan terus menghabisi semua aparat penegak hukum, yang ia anggap gagal dalam menegakkan keadilan. Adegan berpindah di pemakaman teman-teman Nick. Di sini Jonah mengatakan kepada Nick, kalau mereka berdua akan menjadi target John selanjutnya. Nick pun menjawab, kalau ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena ia sendiri yang akan menghentikan John. Lalu saat mereka semua hendak pulang, tiba-tiba ada senapan mesin otomatis, yang menembaki mobil Jonah hingga tewas. Merasa gagal menangani John, Nick akhirnya menemui wali kota, dan mengajukan pengunduran diri. Akan tetapi, wali kota menolak pengunduran diri Nick, karena hanya Nick yang punya akses bebas, untuk bisa mengendalikan John. Alasan pemerintah belum juga mengeksekusi John, tak lain karena minimnya bukti. Selain itu, John juga adalah mantan agen rahasia, yang memegang banyak rahasia negara, yang bisa ia bocorkan ke publik kapan saja. Kemudian, Nick memeriksa data aset dan properti milik John, lalu ia menemukan sebuah gudang yang John beli 10 tahun lalu, yang bersebelahan dengan gedung penjara ini. Malam itu juga Nick dan rekannya mendatangi gudang tersebut. Di dalam gudang itu, Nick menemukan sebuah lubang yang terhubung ke dalam sel John. Kemudian, Nick memeriksa John di dalam selnya melalui monitor, namun John sedang tidak ada di sana. Itu berarti, setiap tengah malam, John selalu meninggalkan sel penjara untuk melancarkan aksinya. Itulah kenapa, John bisa dengan leluasa menghabisi targetnya, walaupun targetnya berada jauh di luar penjara. Di dalam gudang itu Nick menemukan catatan, agenda John malam ini yang mengarah ke balai kota. Di mana John berniat meluluh lantakan balai kota tersebut. Dan benar saja, terlihat John sedang mempersiapkan sebuah bom tegangan tinggi, yang ia letakkan di gedung balai kota itu. Karena tidak lama lagi, wali kota akan melakukan rapat di sana, bersama dengan jajaran aparat tinggi negara. Singkat cerita, Nick sudah berada di balai kota. Ia juga sudah membawa ahli penjinak bom, untuk berjaga-jaga. Namun sayangnya, John sudah tidak ada di sana. Kemudian, Nick berusaha mencari titik bom tersebut. Setelah cukup lama mencari, bom itu akhirnya ditemukan. Namun sialnya, bom itu dikendalikan dari jarak jauh, menggunakan pemicu lewat panggilan ponsel. Beralih ke John, yang saat ini sudah berada di dalam selnya. Terlihat ia sedang memantau jalannya rapat wali kota, lewat monitor dari iPad yang ia minta dari Nick. Namun di tengah itu, Nick pun muncul, dan meminta John menghentikan aksinya sekarang juga. Nick sangat memahami, akan kekecewaan John dengan sistem hukum di negeri ini, tetapi Nick tidak punya hak, menghabisi mereka begitu saja. Sebagai orang yang berada di dalam ranah hukum, Nick pun berjanji kepada John. Kalau ia akan membantu merubah sistem hukum di negeri ini, secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa harus mengorbankan nyawa. Akan tetapi, John yang sudah terlanjur kecewa, tidak peduli dengan nasihat dari Nick. Ia tetap akan meledakkan balai kota tersebut, lewat ponsel yang sekarang ada di tangannya. Kemudian, Nick pun mengunci sel John rapat-rapat. Karena ternyata, sebelumnya bom itu sudah dipindahkan oleh Nick, di bawah ranjang sel John sendiri.
John yang mengetahui itu, hanya bisa pasrah, sembari menatap kalung yang dibuat anaknya sebelum tewas. Pada akhirnya, John tewas dari bom yang ia rancang sendiri. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thanks for the